program hafal Quran sebulan. Sesungguhnya motivasi yang kuat yang kita semua peroleh adalah ternyata motivasi yang Allah sampaikan. Bagaimana kemudian memulainya, kita harus penuh dengan pemikiran positif atau keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan motivasi yang begitu jelas dan kuat, menjelaskan bahwa Allah lah yang sudah memudahkan dan telah memudahkan Al-Quran ini untuk dijadikan pelajaran. Dengan suasana karantina inilah kami pun menjadi ajang murojaah yang kuat. Sehari semalam satu muhafidz atau muhafidhah mungkin lebih mendengarkan dari 6 atau 10 juz dalam satu hari satu malam. Dengan menyelenggarakan, menciptakan suasana ini pula, kami pun memiliki motivasi yang sangat tinggi. Sehingganya pendengaran kami senantiasa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, dengan menghafalkan Al-Quran kita akan bisa mengumpulkan pahala yang sebanyak-banyak. Dengan menghafalkan Al-Quran maka otak kita semakin cerdas. Dengan menghafalkan Al-Quran kita bisa menghafalkan berbagai macam ayat yang berkaitan dengan topik-topik tertentu, ya. Jadi salah satu daripada keberkahan kita menghafalkan Al-Quran itu memang pertama itu harus ikhlas. Ikhlas karena kecintaan kita kepada Al-Quran Al-Karim, karena kita berpengharapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan menghafalkan Al-Quran kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai saat ini dan seterusnya, jika saya kesulitan menghafal Quran, saya merasa bahagia, karena itu artinya saya sedang dapat pahala 10 pahala kebaikan dari setiap huruf yang dibaca. Ya Allah, saya senang karena hafal tidak hafal tetap dapat pahala. Alhamdulillah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran mau hafal tidak hafal itu berhasil. Di karantina tahfidz yang terpenting adalah disiplin mengikuti prosesnya. Adapun hasilnya itu adalah sudah tercatat. Angkat tangan yang mulai saat ini dan seterusnya. Kalau sulit ngapal, pilih senang. Angkat tangan. Nah, ini ciri-ciri yang mau dapat hafalan. Saat teringat masa motivasi yang Anda ikut kembali untuk program 2 pekan liburan ini. Yang pertama, mengisi waktu liburan supaya lebih bermanfaat lagi, dan kemudian memurojaah hafalan yang telah saya selesaikan waktu angkatan 41 kemarin. Dan pengalamannya alhamdulillah di sini ustadz, para muhafiz dan pendampingnya profesional sekali. Kemudian ya kembali kepada niat ikut karantina ini, yaitu ikhlas lillahi ta'ala untuk mengharap ridho kepada Allah. Kemudian kesungguhan kita semua, bagaimana caranya kita bersungguh-sungguh agar bisa menghafal, memurojaah dengan lancar, supaya lebih sering store dan store-nya itu lancar. Kemudian lingkungan di sini sangat mendukung untuk menghafal. Itulah mengapa saya ikut karantina di sini, supaya lebih bisa memurojaah dengan baik. Agar ku selalu dekat dengan kalamu. Kesulitan dua-duakan semua tak sulitkan keyakinan. Al-Quran kembali
saya pengen ngerasain beda juga. Gimana sih kalau tahun baru tuh kita bawa daurah tuh? Iya. Enak apa enggak gitu sih Mas. Tapi keseharian Mas nih selama di sini gimana? Ya, ngapalin Al-Quran kadang capek ya, tapi jangan dirasain lah. Orang kita juga minta sama orang tua ngapal di sini. Masa kita ngeluh capek kan malu juga. Kalau Mas? Ya kalau saya keseharian sama sih Mas. Hafalan, terus ya kadang kita kan sholatnya jamaah juga ya. Sholat jamaah, terus ngedirin sholat sunnah, sholat duha, sholat Nah, itu tahajud. paling penting sih Mas. Soalnya liburan tuh biasanya suka bolong-bolong tuh. Iya sih. Apalagi masih anak SMA kan, nongkrong gitu-gitu. Itu sih yang paling penting, yang paling susah dibeli tuh itu. Kalau motivasi Mas buat ngafal Quran tuh apa Mas? Orang tua sih Mas. Orang tua? Udah ngeluarin biaya banyak-banyak demi hafalan kan, yang kali kita sia-siain. Kalau Mas? Kalau saya semenjak waktu itu guru saya ngasih tahu saya, katanya ada hadis Nabi. Hadis Nabinya bunyinya kayak gini, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Artinya sebaik-baiknya manusia yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ayat Al-Quran hafalkan